แย้มทำอะไรอะ Balik lagi di segmen cerita film Thailand. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Death Whisperer, film eksorsisme Thailand. Gimana mencakapnya? Daripada penasaran, mending kita langsung meluncur. Berawal di daerah Kanchanaburi tahun 1972, sepasang suami istri petani bawang sedang ngeluh karena harga bawang makin turun. Ditambah, anaknya ternyata sedang terkena penyakit misterius. Kadang hari itu dia bisa jalan-jalan kayak orang sehat, di hari lain dia bahkan terkulai lemas di ranjang. Tiba-tiba anaknya berteriak-teriak minta tolong. Mereka buru-buru pulang. Anaknya merasakan sakit yang hebat di bagian perutnya. Seketika perutnya mengembung layaknya orang hamil. Lehernya pun ikut menggembung, dia mulai muntah darah dan meninggoy di tempat. Beralih ke keluarga petani lainnya. Dia bernama Yat, adiknya bernama Yam, dan adik terkecilnya bernama Yi. Di perjalanan menuju sekolah, mereka harus melewati satu pohon tua yang ngelihatnya aja udah bikin merinding. Beralih saat pulang sekolah, Yat yang sedang piket memergoki adiknya masuk ke kelasnya dan membuka kertas-kertas yang ada di tempat duduk Nart, wanita yang meninggoy di awal film tadi. Yat buru-buru mengajaknya pulang. Di jalan pulang, mereka bertiga ngelihat sosok hantu di dekat pohon tua itu. Mereka pun lari terbirit-birit.แย้มันเคยเป็นไข้ป่าเกือบตายยังรอดมาได้ Dia Yot, si anak nomor 3. Sesampainya di rumah, hari sudah gelap. Ayahnya yang tegas dan kolot pun memarahi mereka. Bahkan dia bilang kalau bikin khawatir terus, mending berhenti sekolah dan bantu-bantu pertanian. BTW, dia Yos, si anak nomor 2. Karena sedang ada festival, malam itu mereka diajak ke pameran festival. Tapi kelihatannya Yam masuk angin. Yat tadinya pingin ngasih tahu ibunya kalau adiknya ini sakit. Tapi karena Yam pingin banget naik biang lala, Yat berjanji akan bilang setelah mereka selesai naik biang lala. Tapi saat di atas, Yi ketakutan melihat sesosok wanita di bawah menunjuk ke arah mereka. Selain Yi, Yam juga melihat sesosok wanita seram itu. Sesuai perjanjian, Yat memberitahu orang tua mereka kalau Yam sakit. Mereka pun langsung pulang. Besoknya saat pulang dari klinik, kakak tertua dari mereka semua, Yak, yang seorang anggota militer, tiba-tiba muncul. Yak pun pulang bareng Yos dan Yam. Kelihatan di sini, Yos nggak deket sama kakaknya. Bahkan kelihatannya malah nggak demen. Berbeda dengan Yos, adik-adiknya yang lain malah sekangen itu sama Yak yang udah jarang pulang itu. Di makan malam hari pertamanya, Yak udah berdebat aja sama ayahnya yang kolot itu karena Yak pulang-pulang bau alkohol. Belum lagi, adiknya dibeliin hadiah kepulangannya permen warna-warni. Di tengah keawkwardan karena adu mulut itu, Yam meminta Yat mengantarnya ke kamar karena dia merasa pusing. Tengah malam, Yat kebangun karena Yam tiba-tiba keluar kamar. Dia pun membuntutinya. แย้มทำอะไรอะ หิว Saat balik ke kamar, entah apa itu, tiba-tiba ada bisikan-bisikan yang membuat Yat langsung tertidur kembali. Paginya, salah satu pekerja di pertanian tiba-tiba pingin berhenti tanpa alasan yang jelas. Walau sudah ditenangkan oleh Yak
dia tetap nggak mau cerita apa dan kenapanya. Tapi dia berpesan pada Yak untuk jaga baik-baik keluarga ini. Balik ke kamar, hari itu hawa yang dimiliki Yam sangat berbeda dari biasanya. Cara bicaranya jadi kasar, bahkan dia manipulatif, berbohong pada ibunya supaya dapat dukungan. Yat yang kesal pergi dari sana. Yi menghampirinya. Dia tiba-tiba bercerita kalau kemarin malam dia kebangun dan merasa takut karena Yam memelototinya. Dia jadi mirip sesosok. หน้าแบบไม่ต้องวาดแล้ว คืนนี้ยี่มานอนกับเจ้นะ ไปล้างมือแล้วไปอยู่กับแม่ในครัวไป Hari itu, ibu dan ayahnya ada urusan yang memaksanya tidak bisa pulang malam itu. Kini cuma tersisa kakak beradik di rumah ini. Mereka mengadakan rapat tentang apa yang sebenarnya terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya, yang aneh cuma Yam. Kata dokter padahal dia nggak sakit apa-apa. Tapi dia jadi kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kejadian aneh lainnya cuma Yat yang mengalami, yaitu suara bisikan wanita malam kemarin. Malamnya, saat Yat mau mandi, Yak berkata jujur kalau sebenarnya pekerja yang baru aja keluar pernah mendengar suara bisikan itu. Tapi dia nggak ngasih tahu itu suara apa. Dia cuma bilang dia kembali. Yat pun curiga kalau ini semua ada hubungannya dengan penyakit aneh Yam. Tengah malam, Yam lagi-lagi keluar kamar. Yat yang kebangun juga lagi-lagi mendengar bisikan-bisikan itu yang bikin ngantuk. Tapi sekarang dia tahu cara menolak rasa kantuk itu, yaitu dengan menyakiti dirinya. Saat sedang mencari Yam, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Yi di kamar langsung ketakutan. Dia pun disuruh ngumpet di dalam lemari. Ketiga kakak laki-lakinya sedang mencari Yam di luar rumah. Setelah menemukan Yam, mereka buru-buru masuk rumah menutup semua pintu. Tapi anehnya, Yam gak inget apa-apa yang terjadi tadi. Yi diminta menemani Yam. Sedangkan Yat pingin tahu cerita dari kakak-kakaknya. Mereka pun mulai bercerita. Tadi, mereka sedang minum-minum. Setelah menengguk beberapa gelas, Yos dan Yot pun teler. Yak yang pingin sebat, tiba-tiba ngelihat Yam pingin keluar rumah. Tapi tiba-tiba juga ada suara bisikan yang bikin dia langsung lemes kepingin tidur. Tapi dengan cerdasnya, dia langsung membakar tangannya supaya nggak terpengaruh bisikan itu. Dia langsung membangunkan dua adiknya dan mulai mencari Yam di ladang. Yam! 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 Iya.ส่องไฟไปดูดิ Yam เอ้ย Yam! Yam อะไรอะขี้หายไปได้ยังไงวะ Yam! Yam! แย้มเหรอแย้มแย้มแย้มแย้มแย้มออกจริงเฮียอยู่นั่นเฮียเฮ้ยเฮียอยู่นี่ตกลงว่าก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าไอ้ที่แวบไปแวบมานั่นใครแค่นอนตัวงอมันปวดท้องพี่ยศมันก็เลยอุ้มเข้าบ้านมีอะไรมีเล่าให้พี่ฟังสิ Hantu itu adalah hantu yang sama yang dulu Yat dan adik-adiknya lihat di bawah pohon tua. Kelihatannya mereka nggak akan ngasih tahu orang tuanya tentang kejadian semalam. Bisa-bisa malah mereka yang dimarahi. Sekarang Yak akan pergi menjemput atasannya yang sekiranya bisa membantu mereka. มึงไม่อยู่กูก็ทำแทนมึงมาตลอดป่ะ กูขอโทษที่กูทิ้งมึงไป มึงไปทำหน้าที่ของมึงทำให้แย้มหายป่วยให้ได้ มึงไม่มีวันปล่อยให้น้องมึงเป็นอะไรหรอก Cie, baikan. Mirip seperti Gija Lanart, wanita yang meninggal di awal film,
Yam mulai mengalami sakit perut. Yat mau membelikan jajanan untuk Yam, tapi Yam bersikeras pingin ikut pergi. Karena nggak tega, Yat pun mengiyakannya. Tapi saat Yam siap-siap,ไม่ไหวจะให้ซ้อนจักรยานไป4-5 กิโลเนี่ยนะ สงสารแย้มนะแม่ ไป karena suara kresek-kresek radio, suara berisik di kamar jadi nggak kedengeran. Tapi setelah sosok itu berhasil mengambil gigi Yam, kresek-kresek radio itu hilang. Dan terdengarlah suara Yam yang sedang kesakitan. Ternyata sosok itu bukanlah setan, melainkan orang yang dikenal warga desa sebagai dukun gila bernama Cuai. Yak pulang membawa atasannya yang ngerti hal-hal supranatural. Sersan Papan namanya. Baru aja dateng, Sersan Papan langsung dilepeh Yam yang sedang kambuh. Karena tahu itu adalah ulah Cuai, mereka berdua langsung ke tempat tinggalnya. Dia sedang melakukan ritual dengan memasukkan gigi Yam sebagai bahan terakhir. Tapi saat digerebek, dia malah langsung bunuh diri mencucuk palanya ke bambu yang mencuat. Sersan Papan pun berkata kalau mereka telat, karena Cuai berhasil menuntaskan ritual perpindahan jiwanya ke tubuh Yam. Malam itu, mereka pun berjaga mengawasi Yam. Sampai suatu ketika, mulai terdengar lagi suara bisikan. Sayangnya, Yos dan Yot nggak sempat melukai dirinya, langsung tidur pules. Yam keluar dari kamarnya, dan bisikan itu ternyata berasal dari mulut Yam. Sayang, efek bisikan itu makin kuat, membuat Yak akhirnya tumbang juga. Kini tersisa Yat seorang. Tapi untung, setelah ditampar-tampar dengan keras, Yak bangun juga. Yos dan Yot juga dipaksa bangun, ditendang jatuh dari kursi. Mereka buru-buru mencari Yam. Ayah dan ibunya yang nggak tahu apa-apa juga kebangun. Sikap mereka yang nggak ngasih tahu tentang ini ke ayahnya kayaknya bener. Karena ayahnya ternyata nggak percaya sama hantu-hantuan kayak gini. Tapi seketika rumah mereka seperti dihujani bebatuan. Ayahnya pun kebingungan. 3 anak lelaki ini mulai berpencar. Yak mencarinya ke ladang jagung. Dia dimain-mainin sama hantu itu. Sampai suatu ketika, dia nggak sengaja nembak ibunya. Ma! Ma! Tapi untung itu juga cuma ilusi si hantu. Dan lagi-lagi dimain-mainin. Tìm lại tìm cái tàu của mà chúa tạm á! Yak! Yak benar-benar hampir mencelakakan ibunya. Yat yang menemani Yi di kamar, tiba-tiba pintunya diketok-ketok oleh Yam. Tapi saat mengintip dari bolongan dinding kayu rumah itu, Yam ternyata ada di luar. พี่หยาดเปิดหน่อย น้องกูไม่เรียกกูอย่างนั้นหรอกอีผีเหี้ย ไม่เปิดใช่ไหมงั้นแย้มเปิดเอง กูไม่กลัวมึงหรอก หยาดเป็นอะไรลูกหยาดเป็นอะไรลูก แม่เหรอ Untung ibunya datang di waktu yang tepat. Besoknya Sersan Papan membawa seorang romo. Put namanya. Dia lebih ahli soal eksorsisme. Alih-alih langsung melihat Yam, dia melihat-lihat sekitar rumah terlebih dahulu. Dan itu cukup membuat Yak kesal karena seakan-akan dia nggak serius. Tapi saat sampai di depan rumah, dia seperti merasakan sesuatu.
dan langsung membuat sebuah pola segel di atas pintu utama rumah. Pak Put mulai melakukan aksinya. Tapi kampretnya, hantu Cuai yang merasuki Yam berpura-pura supaya ibunya luluh dan melindunginya. Bener aja, ibunya luluh dan meminta Pak Put pergi. Ayahnya yang tegas itu jadi terpancing amarahnya karena roh Cuai yang jago memanipulasi perasaan orang. Ritual pun akhirnya nggak jadi dilakukan. Pak Put mengajak anak-anak lelaki ini ke kumpulan pohon bambu yang lebat di halaman rumah dan menyuruh mereka menebangnya. Ayahnya yang kolot sempat nyuruh mereka berhenti karena kok bisa percaya sama beginian. Tapi setelah digasyak, kalau siapa tahu ini satu-satunya cara supaya Yam lepas dari roh jahat itu, dia pun luluh. Setelah menebangnya cukup dalam, mulai tercium bau busuk. Terlihat organ-organ dalam yang anehnya masih berdenyut-denyut di tengah pepohonan bambu itu. Pak Put berkata kalau itulah alat yang dipakai untuk menghubungkan jiwa Cuai dengan tubuh si korban. Organ-organ itu harus dibakar. Tiba-tiba sembari dibaringkan, Yak membakar organ itu. Pak Put menusuk tanah dengan tongkatnya. Dan seketika, Yam berteriak dan tak sadarkan diri. Kini yang harus mereka lakukan adalah membawa Yam ke rumah sakit. Tapi si sopir harus orang yang punya tekad kuat. Dipilihlah Yak untuk menyopir mobil menuju rumah sakit. Semuanya ikut ke rumah sakit kecuali ayahnya, Yos dan Yi. Di perjalanan, Pak Put berkata kalau roh Cuai ini mengincar orang spesial untuk dijadikan inang barunya. Yam spesial karena dia pernah mengalami kejadian near death. Dia pernah terjangkit malaria, tapi dia berhasil sembuh dan akhirnya jadi jarang sakit setelah itu. Yak ternyata dibekali Pak Put tembakan yang sudah didoai. Dia harus memakai instingnya untuk memakainya di waktu yang tepat. Tiba-tiba, semuanya mengalami gangguan makhluk goib secara bersamaan. Sampai pada akhirnya,ปิดตา เราไม่เห็นมัน ไอ้นี่ครับจอดรถแล้วโดดดีกันไหมลูก ทำได้ดีมากเลยลุง ไปแล้ววะ คงเป็นไอ้ยักษ์อะที่ช่วยเราไว้ tapi tiba-tiba Yam mulai mengeluarkan bisikan penidur itu. Kepala Yak mulai berat. Pak Put juga nggak berhasil memberi segel pada Yam. Akhirnya Yam berhasil membuat mereka celaka. Saat terbangun, Pak Put meninggoy kepalanya hancur terhunus patahan batang pohon. Sementara yang lainnya tak sadarkan diri diseret ke tengah jalan oleh Yam. Yak langsung mencari pistol sucinya. Tapi ternyata sudah diambil Yam. Karena sersan papan siuman, dia langsung ditembak meninggoy. Yat juga ingin ditembak saat dia mulai sadar. มึงยิงกู มา พี่อยากขอแยมก็ให้อยู่แล้ว มึงต้องอยู่ในร่างที่สมบูรณ์ใช่ไหม Yam tiba-tiba memuntahkan gumpalan hitam dan seketika muncul roh Cuai. Tanpa babi bu, Yak langsung menembaknya hingga lenyap. Mereka semua dibawa ke rumah sakit. Yam pun sudah sadar. Dia nggak ingat sama sekali kejadian tadi malam. Ternyata, kenapa Yak kemarin tiba-tiba pulang? Karena ibunya mengirim surat kalau dirinya punya firasat nggak enak. Emang, firasat seorang ibu nggak bisa dihiraukan. Tapi tiba-tiba saat malam, แล้วเจ้ก็จะทำงานบ้านแทนแยมทุกอย่าง ตลอดไปเลยได้ไหม
ได้ได้สิ แย้ม กูไปแล้วนะ Perut dan leher Yam mulai membengkak dan mulai muntah-muntah darah. Yam pun meninggoy. Dan ternyata roh Cuai belum lenyap. Film pun ditutup dengan Yak yang menghancurkan altar persembahan yang ada di bawah pohon tua itu. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah nggak ada. Sumpah jelek banget ini film. Oke, jadi itulah cerita alur film Death Whisperer yang KJ Tenert bawakan. Dengan kisah eksorsisme yang agak-agak satu ini, rating yang KJ Tenert kasih buat film ini 3/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.